Iblis itu seperti lawanmu, seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia tidak bisa bunuh saudara, tapi yang membunuh saudara adalah perhitunganmu tentang dirimu sendiri. Perkataan mulutmu lah yang membunuh engkau. Perkataan mulutmu yang membunuh rumah tanggamu. Perkataan mulutmu yang membunuh bisnismu. Perkataan mulutmu lah yang merusak hubungan rumah tangga, anak dan orang tua, dan seterusnya. Seringkali kita ini mendengar firman Tuhan, tetapi kita hanya mendengar, kita pakai sebagai satu knowledge. Kita pakai sebagai satu pengetahuan. Nah, firman Tuhan itu bisa memerdekakan saudara dan saya, bukan ketika diimplementasikan hanya sebagai pengetahuan. Tapi firman Tuhan itu akan berkuasa manakala kita hidup di dalamnya, kita menggunakan firman Tuhan itu, kita anggap itu sebagai roti. Ya, jadi kata-kata roti sebetulnya itu dari kata-kata lehem, ya, lehem, bahasa aslinya roti, makanya Bethlehem, rumah roti. Kata-kata fight itu dalam bahasa asli adalah lahem, lehem sama lahem, akar katanya sama, ya. Jadi pada saat kita makan roti firman Tuhan itu sama dengan kita fight. Jadi dalam konteks perjanjian baru dengan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, bagaimana caranya kita berperang melawan setiap persoalan kita, bukan dengan cara berperang dengan kekuatan kita dan kemampuan kita, karena Alkitab katakan bahwa peperangan bukan melawan darah dan daging, ya, tetapi dengan cara feed, lehem, makan firman. Jadi firman itu dimakan, firman itu kita hidupi, dan kemudian memberikan saudara dan saya kekuatan untuk kita menang dalam kehidupan kita. Amin. Jadi itulah firman Tuhan yang akan kita pelajari. Saudara-saudara, kapan lalu kita pernah buka dalam kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12, bisa dibuka? Ibrani pasal keempat, ayat ke-12. Ya. Seringkali kita mengajarkan, diajarkan bahwa kita menerima pengajaran tentang firman Tuhan, dan firman itu hanya menjadi pengetahuan. Tapi firman itu tidak betul-betul kita hidupi. Ya. Tidak betul-betul kita jadikan makanan, ya kita jadi pegangan dan kemudian kita praktek. Saya yakin setiap kita ingin supaya setiap persoalan kita itu selesai. Amin. Tidak ada satu orang pun di sini yang ingin terus tinggal di dalam persoalan. Ya. Nah, kapan lalu kita pernah membahas tentang ayat ini? Sebab firman Tuhan itu apa? Firman Allah itu apa? Hidup dan kuat dan lebih tajam ya. Daripada pedang bermata dua. Nah, stop dulu. Kata-kata pedang bermata dua, kapan lalu kita bahas? Masih ingat bahasa aslinya apa? Halo? Two-edged sword. Apa bahasa aslinya? Lupa semua kan? Ayo. Oh, salah. No. Ya, makanya dicatat ya toh. Two-edged sword itu bahasanya adalah distomos. Oke? Jadi two-edged sword itu adalah bahasa aslinya distomos. Two-edged sword, two mouth. Nanti hari ini kita akan bahas tentang kata-kata two-edged distomos. Kita akan baca itu terdiri dari dua kata. Ya. Dis dan stomato. Nanti kita lihat belajar ya apa itu artinya. Dan kemudian yang saya ingin tekankan hari ini adalah kata-kata lebih kuat. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan aktif. Ya. Nah, saya bukakan buat saudara. Di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Ya. Saya bacakan buat saudara. Ini dalam NIV ya. Dikatakan gini. For the word of God is alive and active. For the word of God is alive, hidup, and active, sharper than any double-edged sword. Oke? Nah, kata-kata di sana aktif itu punya arti kata dalam bahasa asli. Kata-kata aktif itu adalah energize. Coba dicek bahasanya, sudah saya ajari. Ya. Bahasa aslinya adalah energize. Kata-kata aktif itu punya arti kata energize. Energize kalau sudah lihat dalam studylight.org, sudah lihat kata-kata energize ya artinya kata apa? Aktif. Tapi kata-kata aktif, Thayer's definition katakan aktif, gitu aja.
Tapi kalau kita lihat bahasa akar kata energies itu dari dua kata. En, ya kata-kata en yang pertama, dan kata yang kedua adalah ergon. Dari dua akar kata. En, satu yang artinya di dalam. Kata yang kedua adalah ergon. Oke? Jadi kalau lebih baik kita belajar firman Tuhan daripada buahnya ayatnya tapi nggak dalam. Saya kepingin ini lebih menukik lagi. En, di dalam, dan ergon. Nah, coba saudara perhatikan, kata ergon di sana itu punya arti kata bisnis. Oh, apa kaitannya? Jadi kalau saudara ingin hidupmu prosperous, pegang teguh, pegang kuat firman Tuhan. Arti katanya adalah bisnis, employment, mempekerjakan atau pekerjaan, tentang pekerjaan. That which anyone is occupied, tentang pekerjaan. Ergon itu punya arti kata hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Hal-hal yang terkait dengan bisnis. Coba saudara cek dalam hidup kita. Persoalan hidup manusia cuma dua masalah utamanya. Kalau nggak soal kesehatan, ya soal perut. Betul nggak? Kalau nggak soal kesehatan, ya soal duit. Jadi kalau saudara ngejarnya ini, firman Tuhan yang menjadi jawabannya. En, aktif. Energen, tadi dikatakan energies, ya. Energies, itu dari dua akar kata, yaitu en and ergon. En dan ergon. Ergon punya en, itu artinya di dalam. Ergon itu artinya hal-hal yang terkait dengan bisnis, idea, hikmat, wisdom tentang bisnis, ya. Dikatakan juga apa? Undertakes to do, enterprise, undertaking any products, whatever, anything accomplished by hand, an industry, or mind or act, deep things done, the idea of working, dan segala macam. The idea of working. Artinya apa, saudara? Aktif. Bagaimana firman Tuhan itu aktif memulihkan kehidupan kita. Firman itu memberikan ketika saudara membaca firman Tuhan. Saudara bukan cuma hanya sekedar membaca, tapi merenungkan firman Tuhan itu. Saudara akan diberikan oleh Tuhan hikmat. Saudara akan diberikan Tuhan ide. Aktif mengubah kehidupan setiap kita. Amin. Katakan firman Tuhan itu aktif, energis. Jadi setiap persoalan kehidupan kita, manusia di bawah matahari ini, manakala firman Tuhan kita pegang dan saudara renungkan itu, kata-kata merenungkan itu pertama kali orang tidak bisa mungkin merenungkan kalau tidak hafal. Betul tidak? Orang bisa merenungkan kalau orang itu hafal. Jadi langkah pertama kali apa? Memorize, hafalkan ayat firman Tuhan. Setelah hafalkan, dicangking down, dipotong-potong, diperkatakan kata demi kata. Dicerna kata demi kata. Jadi, buat anak-anak yang masih muda, yang belum married, youth ya toh, ada siapa? Jason, ada Holly, ada Axel, ya. Ada siapa lagi? Ada Kevin, ya kan? Ada Shine, ya. Ada James, ada Titi, ya. Jefferson, semuanya. Ingin sukses, ingin berhasil dalam hidupnya, energis. Energis itu apa? Penuh dengan firman. Kalau penuh dengan firman, yang terjadi apa? Saudara akan penuh dengan ide, penuh dengan hikmat. Seringkali ide-ide saya muncul karena saya merenungkan firman. Amin. Saudara akan penuh dengan ide yang datang dari Tuhan ketika engkau merenungkan firman. Jadi kata-kata aktif, energis. Kenapa seringkali orang itu bekerja sebagai karyawan, bekerja memimpin sebuah perusahaan, bekerja dalam satu bisnis, seringkali mandul. Seringkali tidak punya ide, seringkali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah mungkin salah satu jawabannya karena engkau tidak merenungkan firman? Dan engkau menggunakan hikmat-hikmat dunia. Hikmat dunia itu apa? Alkitab katakan bahwa orang-orang dunia ini memiliki hikmat. Hikmat-hikmat dunia itu ada. Kan dikatakan pada saat itu Daniel ketika diperhadapkan dengan orang-orang yang berhikmat di Babel. Tapi hikmat Daniel mengalahkan hikmat mereka semua. Artinya apa? Orang-orang dunia pun memiliki hikmat. Tetapi hikmat yang datang daripada Yahweh, daripada Tuhan, tidak terkalahkan. Amin. Jadi anak-anak Tuhan, setiap kita yang masih muda-muda, yang masih youth, cintalah akan firman. Karena dari situlah
akan memunculkan ide-ide hikmat baru sesuai dengan generasimu. Amin. Saya akan diberikan Tuhan hikmat sesuai dengan generasi saya. Apa yang harus saya lakukan? Kekuatan saya di mana? Bagaimana saya harus memposisikan bisnis yang Tuhan percayakan kepada saya? Bagaimana nanti Jason, bagaimana nanti Shine, Holy memposisikan bisnis yang akan kamu bangun? Jadi kalau dikatakan, saya tidak bisa melihat korelasi antara Tuhan dan kehidupan dan masa depan saya. Coba dicek bahasa aslinya. Kata-kata Alkitab sudah demikian jelas. Aktif. Bagaimana dikatakan bahwa firman Tuhan itu bisa dikatakan aktif? Firman kok aktif? Energis. Karena firman itu memberikan kekuatan, memberikan ide, memberikan inspirasi, kemampuan untuk kita bisa melakukan sesuatu, keberanian karena Tuhan berbicara kepada saudara dan saudara tahu kalau itu Tuhan yang berbicara. Bagaimana kita bisa mengetahui Tuhan berbicara tanpa melalui firman-Nya? Paham enggak? Jadi tanpa parameter firman Tuhan, kita tidak akan mengetahui kalau Tuhan itu yang bicara kepada kita. Ketika kita tahu Tuhan bicara kepada kita, maka yang terjadi kita akan diberikan satu certainty keberanian untuk melangkah. Idea, Alkitab berkata. Amin. Tuhan berbicara di dalam kita. Ada ide, ada hikmat. Kepemimpinan saudara tidak mungkin mandul. Makanya kenapa Alkitab berkata, the Lord was with Joseph. And he was a prosperous man. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan Allah, Tuhan Elohim ada bersama dengan Yusuf. Dan dia adalah orang yang berhasil. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dan berhasil. Zaman dulu waktu itu belum ada firman Tuhan. Belum ada. Tapi firman itulah adalah Tuhan itu sendiri. Zaman sekarang ada firman Tuhan, Roh Kudus di dalam kita. Dan bagaimana Roh Kudus berbicara kepada kita? Melalui firman-Nya. Jadi sekarang jelas anak-anak yang belum menikah, betapa kita perlu memprioritaskan firman-Nya sebagai satu-satunya guidance dalam hidupmu. Cintai firman, tinggal dalam firman-Nya. Loh, ini yang ngomong bukan saya loh. Yang ngomong ini firman Tuhan, bahasa aslinya. And, di dalam, dan kemudian, apa tadi yang saya ngomong? Ergon. Ergon itu bicara tentang things about business. Things about idea. Sesuatu dengan ide. Bukankah semua yang saudara lihat saat ini di depan mata saudara, semua berangkatnya dari ide? Sebut di sini semuanya. Apakah ada yang muncul tiba-tiba tanpa ide? Dari mana datangnya? Sesuatu yang dari unseen become seen. Sesuatu yang tidak terlihat menjadi yang terlihat. Dan begitu banyak Tuhan akan buka kepada saudara dan saya yang tinggal di dalam firman-Nya. Oleh karena itu katakan, firman itu aktif, powerful, punya kuasa. Saudara tahu sekarang kenapa kita perlu tinggal di dalam firman-Nya? Amin. Ya, jadi sekarang sudah tidak ada lagi perdebatan. Saudara bertanya, kenapa saya perlu baca firman? Ini ada sebelum engkau mbah kita lahir. Ini ada ribuan tahun yang lalu. Dan Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, firman Tuhan begitu penuh dengan kuasa. Energon. Ya, jadi itu kata-kata Alkitab berkata dengan begitu powerful. Ya, jadi saudara dan saya tidak ada lagi keraguan. Amin. Seringkali kita ini hidup membiarkan kekuatan kita itu hilang. Kenapa kok kekuatan kita hilang? Karena kita tidak punya ide. Kekuatan kita hilang. Kita kurang pengharapan. Karena kita buntu seolah-olah. Bingung apa yang harus dilakukan. Jadi buat kita yang bingung apa yang harus dilakukan, ketahuilah firman Tuhan sumber ide. Firman Tuhan sumber jalan keluar. Ada jawaban di dalam firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Sudah percaya aja sama Tuhan. Percaya aja. Kita tidak akan pernah mengalami yaitu ditinggalkan sendiri. Ibrani 13 ayat yang kelima dikatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau. Sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan kau. Itu yang Tuhan katakan. Amin. Nah, kata-kata berikutnya yang ingin kita bahas adalah two-edged sword. Coba dimunculkan. Two-edged sword itu dari arti kata bahasa aslinya adalah distomos. Ya. Kata-kata distomos di sana saya catat artinya dua akar kata. Dis dan stoma.
Coba dicek bahasa aslinya. Masing-masing punya handphone, ya. Dis dan stoma. Kata-kata dis itu dalam bahasa asli, kata-kata dis diterjemahkan oleh Thayer's definition adalah twice. Apa itu twice? 2 kali. Oke? 2 kali. Twice artinya 2 kali. Dis. Stoma diartikan kata-kata the mouth as part of the body of a man. Dikatakan mulut. Jadi 2 kali dan mulut. Artinya to mouth. Kata-kata distomos diartikan kata to mouth. Kenapa kok dikatakan twice, dis and stoma? Tuhan ngomong, saudara mengulangnya. Amin. Tuhan ngomong, saudara apa? Mengulang. Gimana mau mengulang? Kalau hafal saja kagak. Gimana mau hafal? Kalau baca saja kagak. Saudara mau hidupnya berkuasa? Amin. Tidak secara serta-merta karya penebusan Kristus akan aktif dalam kehidupan kita. Manakala engkau tidak mengaktifkan apa warisan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan inginkan kita hidup berkemenangan. Ketika saya belajar firman, apa yang saya lakukan? Saya sedang mengaktifkan mengambil langkah iman. Tuhan kau berkata, energize and energon. Ketika Tuhan berkata seperti itu, saya percaya pada perkataan firman Tuhan dan saya mulai menghafalkan firman, saya mulai perkatakan. Ketika saya ngerti ini ayat saya renungkan tadi pada saat saya di kamar mandi. Ya. Ketika saya ngerti ini saya berkata, wow. Tidak heran kenapa selama ini otak saya penuh dengan ide. Karena firman Tuhan ternyata memberikan ide, wisdom dalam apa yang harus saya lakukan. Saudara-saudara, inilah cara Tuhan untuk membuat gerejanya menjadi kuat. Untuk menjadi anak-anak Tuhan, lepas daripada kekalahan, lepas dari sakit penyakit, lepas daripada kemiskinan, lepas dari segala macam jeratan-jeratan iblis. Firman Tuhan itu dikatakan aktif, hidup dan aktif. Aktif untuk apa? Aktif untuk memerdekakan setiap kita. Aktif untuk melepaskan dari yang tertawan. Orang tertawan dengan apa? Dikatakan orang yang diperbudak. Itulah firman Tuhan. Memampukan kita menjadikan saudara dan saya lebih daripada pemenang. Amin. Nah, saudara-saudara, kata-kata stoma itu juga diartikan sebagai, ya, saya bacakan, bicara tentang memisahkan, ya, memisahkan antara the heart and the soul. Jadi Alkitab berkata dengan sangat jelas, dis stoma, dis tomos. Ya. Jadi Alkitab sama sekali menginginkan setiap kita betul-betul merenungkan firman Tuhan dan memperkatakannya. Ya, jadi tidak ada satu orang pun yang di sini yang sebetulnya kalau melakukan firman Tuhan hidupnya gagal dan mengalami kekalahan. Jadi kalau sampai hari ini kita mengalami satu hal kita tidak inginkan, apa yang harus dilakukan? Iblis menggunakan jebakannya. Apa yang iblis lakukan? Ya, yang iblis lakukan. Saya bukakan buat saudara. Ya. Ayat firman Tuhan kita buka di dalam 1 Petrus ayat yang ke-5. Ayat yang ke-8. Ya, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Coba dibuka. Bisa? 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Dibacakan? Saudara-saudara, apa? Saudara? Dan berjalan Ya. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan be sober. Ya, dalam King James, be sober, be vigilant, because your adversary,
The devil, as a roaring lion, walk about seeking whom he may devour. Dikatakan seperti singa yang mengaum. Singa yang mengaum. Ya, iblis seperti singa yang mengaum. Nah, saya ingin lebih dalam lagi. Kenapa kalau iblis mengaum, terus kemudian kita orang Kristen bisa jadi kalah dan lumpuh? Ini yang saya renungkan. Nah, Alkitab mesti menjermakan Alkitab yang lain. Auman itu kalau iblis yang mengaum mungkin kita nggak pusing karena kita tahu bahwa iblis telah dikalahkan. Tapi bagaimana kalau Tuhan yang mengaum? Coba kita buka kitab Amsal. Amsal pasal ke-19 ayat yang ke-12. Saya bacakan dalam bahasa Inggris. The king's wrath is as the roaring of a lion. But his favor is as a dew upon the grass. Dikatakan apa, saudara? Seorang kemarahan raja. Seperti apa? Seperti a roaring lion. Iblis selalu mengimitate, selalu meniru. Seolah-olah hari-hari ini Tuhan masih marah kepada kita. Dia mengaum-ngaum seolah-olah Tuhan itu marah kepada kita. Keadaanmu buruk seolah-olah karena Tuhan marah kepada kamu, karena dosamu, karena pelanggaranmu. Karena ketidaktaatan kita, karena tidak performnya kita. Penyakit kita belum sembuh seolah-olah karena Tuhan tidak berpihak kepada kita. Pada saat kita mempercayai image atau persepsi itu, saudara bayangin, kalau Tuhan sudah melawan kamu, siapa yang bisa tolong kamu? Saudara akan punya pengharapan. Dan Alkitab berkata, sebagaimana orang mengatakan perhitungan tentang dirinya sendiri, demikianlah dia. Lah kalau saudara sudah memperhitungkan diri kita bahwa Tuhan yang menghukum saya, Tuhan yang melawan saya karena ketidaktaatan kita, di mana saudara bisa lolos, lepas dari tangan Tuhan? Ini yang mengakibatkan orang Kristen kalah. Terlebih lagi manakala pemahaman itu bahwa seolah-olah kita kurang berkenan di mata Tuhan, kita kurang dicintai Tuhan, terus kemudian kita perkatakan, selesai hidup kita, finish. Nah, Alkitab ajarkan kepada setiap saudara dan saya, juga di dalam Alkitab ditulis, buka dengan saya, ya. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-20, Amsal pasal 18 ayat yang ke-20, coba dibuka. Amsal pasal 18 ayat yang ke-20. Coba dibacakan dalam bahasa Indonesia dulu. Ayo. Bisa? Amsal pasal 18 ayat 20. Oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Oke. Ayat 21 dikatakan apa terus? Hidup dan mati dikuasai dia. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Perhatikan ini ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Coba saya korelasikan ayat ini satu per satu. Tadi kita belajar, kita baca, singa itu mengaum-ngaum. Oke, perhatikan ya. Singa itu mengaum-ngaum. Dan dikatakan, murka seorang raja. King wrath is like a roaring lion. Iblis mengimitasi seolah-olah Tuhan marah kepada kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan marah kepada kita, terus kemudian kita mengadakan perhitungan. Betul, Tuhan marah kepada saya. Tuhan tidak berpihak kepada saya. Ini memang salahku. Ini memang keadaanku. Kenapa aku dilahirkan bukan dalam keadaan keluarga yang kaya, orang tua yang kaya? Saya mulai mengadakan perhitungan. Saya tidak beruntung. Saya apes. Saya tidak sebaik dia. Hidup saya tanpa pengharapan. Saya mulai mengadakan perhitungan seperti itu. Oke? Lalu saudara mulai perkatakan kepada orang lain.
Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Oke, perhatikan ini. Tadi dalam kitab 1 Petrus pasal yang keberapa tadi? 5. Dikatakan, iblis lawanmu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari orang, adakah orang yang dapat, bukan digigitnya, karena sudah tidak ada gigitnya, ditelannya. Pak, kira-kira kalau orang ditelan sama singa tanpa gigi, mati nggak? Nggak mati. Tapi orang itu akan mati karena perkataan lidahnya sendiri. Nah, saudara. Coba urut-urutannya. Ini hasil perenungan saya ketika saya merenung. Iblis tidak akan pernah bisa menghancurkan hidup saudara dan saya. Tapi ketika kita berpersepsi Tuhan marah kepada kita, terus kemudian kita mulai memperhitungkan bahwa kita dihukum oleh Tuhan, kita mulai tidak berpengharapan, kita mulai memperkatakannya. Saudara sedang, Alkitab berkata, hidup dan matimu dikuasai lidah. Berarti yang membunuh sebetulnya bukanlah iblis, tapi perkataan mulutmu sendiri. Saudara lihat? Oleh karena itu Alkitab berkata, iblis dikatakan bapak dari segala pendusta. Saudara tahu sekarang ya korelasi Alkitabnya. Saya berharap jemaat, teman-teman saudara-saudara di sini yang mendengar ini semua dari family in Christ, ngerti betul otaknya, penuh dengan firman, penuh wisdom. Jangan ada perkataan negatif keluar dari mulutmu, apapun kondisi keadaanmu. Kalau keadaan saya, keadaan saudara nggak baik, itu bukan Tuhan yang kerjakan. Itu iblis yang kerjakan. Dia sudah mati buat kita. Dia sudah bayar semuanya lunas bagi kita. Lantas kenapa kehidupan kita belum seperti yang kita harapkan? Impian kita belum menjadi kenyataan. Because Alkitab dalam Ibrani pasal keempat yang ke-12, the word of God is alive, living, and active. Active, full with idea. Penuh dengan wisdom, tapi tidak bekerja dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tidak tinggal dalam firman. Saudara mau hidupnya berkemenangan? Tinggal dalam firman. Merenungkan firman Tuhan. Hafalkan, renungkan, perkatakan. Nanti saya kasih bukti kepada saudara. Bahwa orang yang memperkatakan firman, dia bukan melihat keadaan dan kemudian memperkatakan fakta. Tapi dia melihat keadaannya, tetapi dia percaya kepada janji Tuhan. Dia terus berkata-kata kepada dirinya sendiri. Dan hidupnya mengalami perubahan. Jadi Alkitab itu ajarkan dengan begitu kronologis. Beberapa ayat firman Tuhan saya rangkai. Ingat ya, kronologisnya saya ulangi ya. Kenapa kita kalah? Karena kita kehilangan kuasa dari firman. Firman itu aktif, penuh dengan ide. Bahasa aslinya, sudah lihat. Di dalam kita, aktif. Kenapa tadi? Sesuatu yang aktif dalam diri kita. Karena ini masih baru, makanya saya belum hafal. Ya. Tadi apa? Coba saya cek catatan saya. Ibrani 4 ayat 12 tadi ya. Nah, kata-kata aktif di sana dikatakan dari dua kata ergon. Ergon bicara tentang idea, employment, business, dan seterusnya. Di dalam kita muncul ide. Kalau saya tanya, kalau muncul ide-ide dalam diri kita dan kita tahu itu Tuhan bicara, saudara tahu bahwa Tuhan menyertaimu dan kau implementasikan. Kira-kira ada enggak orang miskin di tempat ini? Tak mungkin ada. Saudara menjadi orang yang powerful. Oleh karena dikatakan bahwa firman Tuhan itu kuat. Amin. Dan kata-kata itu berkata apa? Distomos. Kata-kata distomos dari dua akar kata. Dis and stoma. Dis arti katanya twice. Stoma arti katanya mouth. Arti katanya berarti apa? Saudara sepakat. Dua kali. Tuhan ngomong, saudara ulang. Perkatakan firman. Itulah cara firman Tuhan bekerja. Jadi saudara ingin mengalami kemenangan dalam hidupmu, saudara tidak bisa gini, saya nunut, sekali lagi saya katakan, tidak bisa. Tidak bisa.
Istri nunut suami, nggak bisa. Suami nunut istri, nggak bisa. Anak nurut bapak, nggak bisa. Someday, satu saat nanti kamu akan berjalan sendiri bersama dengan Tuhan. Mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Terus kemudian firman Tuhan berkata, sebagaimana orang mengadakan perhitungan dirinya sendiri, demikianlah dia. Singa itu mengaum. Iblis itu seperti lawanmu, seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia tidak bisa bunuh saudara, tapi yang membunuh saudara adalah perhitunganmu tentang dirimu sendiri. Perkataan mulutmu lah yang membunuh engkau. Perkataan mulutmu yang membunuh rumah tanggamu. Perkataan mulutmu lah yang membunuh bisnismu. Perkataan mulutmu lah yang merusak hubungan rumah tangga, anak dan orang tua, dan seterusnya. Semua itu karena apa? Karena iblis. Saudara termakan oleh tipu daya iblis. Sekarang terjawab, kenapa kita belum mengalami kemenangan? Dan iblis bertepuk tangan. Sekarang iblis, tipu dayanya dipatahkan. Saudara dan saya mengerti kebenaran. Maukah kita dengan iman berkata, Tuhan, aku percaya pada caramu. Aku percaya pada metodemu. Metodemu, engkau berkata, aku untuk memperkatakan firman. Mengucapkan firman. Amin. Ayat berikutnya. Ya. Ayat berikutnya. Alkitab berkata, di dalam kitab dalam kitab Matius pasal yang Matius pasal ke-9 ayat yang ke-21. Ini ceritanya adalah seorang yang mengalami masalah yang begitu berat. Yaitu seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Problem enggak itu kira-kira buat perempuan? Menstruasi 12 tahun. Kira-kira modelnya kayak apa? Acur. Ya. Oke? Coba diperhatikan. Ya. 12 tahun mengalami pendarahan dan kemudian inilah yang seringkali tidak dilakukan oleh gereja atau tidak dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Apa itu? Dikatakan bahwa dia sudah menghabiskan semua yang dimiliki, datang ke tukang juru obat, tabib, untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi tidak dapatkan. Malah keadaannya bertambah buruk. Nah, coba perhatikan saudara. Matius pasal yang ke-9 yang ke-21, ketika dia mengalami persoalan-persoalan dalam hidup yang begitu berat, ya, saya bacakan buat saudara dari ayat yang ke-20, ya, Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya, apa saudara? Menderita pendarahan. Maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena, ini perhatikan saudara, katanya, dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan, perhatikan kata-kata ini, ayat 21, karena katanya dalam hatinya. Ini rahasianya saudara. Kita seringkali ketika menghadapi persoalan, kita tidak berani berkata kepada diri kita di dalam hati kita. Tapi kita membiarkan persoalan itu terus berkata-kata dengan begitu kuat di dalam kepala kita. Itulah yang disebut dengan merenungkan masalah. Paham? Tetapi yang disebut dengan merenungkan janji firman Tuhan, saudara ambil satu ayat firman Tuhan dan kau berkata dalam hatimu. Misalkan, saudara lagi dikejar hutang, belum mampu bayar hutang, bisnis saudara masih berantakan. Saudara berkata kepada hati saudara, bergumam dalam hatimu, Tuhan berkata, aku jadi kepala, bukan ekor. Aku akan terus naik, tidak akan pernah turun. Diberkati saat aku masuk, diberkati saat aku keluar. Apapun yang dikerjakan oleh tanganku, Tuhan membuat aku berhasil. Kekhawatiran muncul lagi, Tuhan berkata, diulang lagi. Terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus. Iblis konsisten untuk terus memutar balikkan fakta, terus berbicara diputar di kepala kita. Jangan diam. Alkitab katakan, ajarkan bagaimana perempuan ini mendapatkan mujizat.
Dia berkata di dalam hatinya. Kita seringkali membiarkan fakta berkata kepada hati kita. Perenungan saya hari ini di kamar mandi membuat saya meloncat. Saya tahu solusinya. Firman Tuhan berkata di dalam hatinya. Hati adalah subconscious kita, di dalam pikiran bawah sadar kita. Manusia terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran terbagi jadi dua. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Hati selalu bicara tentang subconscious. Dia berkata, bergumam dalam hatinya. Kalau kita sakit, by his stripe, I am healed. Bisnis belum baik, kita berkatakan. Jadi saudara tidak hanya sekedar meratapi nasib, bagaimana caranya aku melunaskan hutang ini. Bagaimana caranya aku keluar dan aku bisa memiliki rumah yang aku impikan. Tapi saudara berkata, di dalam hati saudara, aku percaya Tuhanku kaya. Tuhan memberkati aku. Dalam kitab Yesaya pasal 58. Then thy light shall break forth as the morning. Coba dibuka. Yesaya 58. And thine health shall spring forth speedily. Yesaya 58 ayat yang ke-6 kalau nggak salah. Ya, Inggris. 58 ayat yang ke-6 kalau nggak saya lupa. Saya kalau ngafalin tak hafalin kata-katanya, ayatnya saya lupa. Then thy light shall break forth like the morning. Thine health shall spring forth speedily. Bukan ini ya? 8. Ayat 8. Nah ya, ayat 8. Coba dibaca. And thy righteousness shall go before thee. Ya toh? Ayat 8. Betul? Coba dibaca. Then shall thy light break forth as the morning, and thy health shall spring forth Speedily, and thy righteousness shall go before thee, and the glory of the Lord shall be thy reward. Perkatakan, Tuhan, aku percaya kalau hidupku sekarang gelap, firman-Mu berkata, then thy light shall break forth like the morning, akan merekah seperti fajar. Hidupku tidak akan terus mengalami gelap. Hidupku akan merekah seperti fajar. Saudara tahu artinya merekah seperti fajar? Semua orang bisa melihat. Orang goblok pun tahu kalau sekarang sudah pagi hari. Tidak ada satupun orang yang tidak tahu kalau hidupmu adalah diberkati dan dipulihkan Tuhan. Merekah seperti fajar. And thy health shall spring forth speedily. Artinya spring forth speedily. Speedily itu artinya apa? Dipercepat oleh Tuhan kesembuhan kita. Amin. And thy righteousness shall go before thee. Kebenaran kita berjalan mendahului kita. Kenapa? Yesus adalah kebenaran kita. And the glory of the Lord shall be thy reward. Jadi kita tidak menunggu merenungkan masalah. Amin. Tetapi kita memperkatakan sesuatu kepada hati kita. Oleh karena itu dikatakan Abraham menguatkan hatinya. Mazmur 103. Blessed be the Lord, O my soul. Ini yang Daud lakukan. And forget not all his benefit. Who forgive all thy iniquities. Setelah diampuni. Who heal all thy disease. Ya kan? Luar biasa ini. Mazmur 103. Terus kemudian, who crown thee with loving kindness. Who redeem thy life from destruction. Who crown thee with loving kindness and tender mercy. Oh Tuhan, Engkau yang mengampuni dosa-dosaku.
Oh, kalau kita diampuni, Jesus is our sin offering. Tuhan menjadi korban penghapus dosa kita. Jesus is my burnt offering. Tuhan, kemuliaan Tuhan tercurah kepada kita. Dampaknya berikutnya, who heal our disease? Tuhan pasti menyembuhkan aku. Langsung kita ngomong pada keadaan, Fedi, kau dengar, Tuhan yang menyembuhkanmu. Tuhan yang memberkatimu, Tuhan yang menolong engkau. Fedi, jangan takut, jangan khawatir. Let not your heart be troubled. Itu cara saya untuk berkata-kata kepada diri saya. Perempuan itu berkata dalam hatinya, asalku jamah juga ujung jubahnya, maka akan sembuh. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Karena kita bertanya, kenapa kok tidak langsung aja Tuhan ambil masalah kita? Saudara tidak akan pernah dewasa. Saudara sedang latihan untuk memerintah bersama dengan Dia 1000 tahun damai di bumi ini. Dan saudara Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi anak-anaknya yang bergerak, percaya, berjalan bersama dengan Dia dengan iman. Dan iman itu pasti menjadi kenyataan. Minggu lalu kita belajar bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Lantas bagian kita apa, Pak? Bagian kita adalah berkata-kata firman Tuhan. Hafalkan, renungkan. Jadi saya berharap saudara-saudara, karena strategi iblis sama, saya juga akan mengulang-ulang firman Tuhan yang sama yang belum dilakukan. Hafalkan firman Tuhan. Perkatakan firman. Percuma persekutuan ini dibuat kalau hidupmu terus dalam kekalahan. Ibadah dibuat kalau sudah tidak melakukan. Saudara mendengar itu sebagai pengetahuan. Iblis tidak akan bingung kau tahu nggak tahu. Tapi pada saat engkau tahu dan kau mulai melangkah dengan iman, taat, itu akan menghasilkan kuasa. Amin. Ayo saudara, praktek firman. Tahukah saudara bahwa engkau hidup bukan hanya untuk dirimu sendiri. Melalui tanganmu akan ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Melalui bisnis yang lahir dari pekerjaan tangan kita, ada banyak orang yang akan diberkati. Ayo kita bergandengan tangan. Dengan kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita meng-create ide-ide yang datang dari surga, keluar dari pikiran kita, keluar dari mulut kita. Dan orang akan berkata kepada saudara, aku melihat Tuhan Allahmu menyertaimu. You are man with wisdom. Amin. Penuhi dengan firman. Gak ada cara lain, saudara. Gak ada cara lain. Ya, gak ada cara lain. Jadi, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa yang terpenting dalam hidup kita, merenungkan firman Tuhan, perkatakan. Asal ku jamah saja ujung jubahnya. Dan Daud berkata dalam Mazmur pasal 103, ya Mazmur 103, ayat yang kedua kalau nggak salah. Coba dibuka ayat yang terakhir. Ya, kita baca sama-sama. Daud memaksa dirinya untuk berkata-kata dalam bahasa Inggris. Ya, dikatakan apa? Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefit. Penting sampai situ. Bless the Lord, oh my soul. Dia perintahkan kepada jiwanya. Berarti artinya Daud berkata-kata kepada siapa? Dirinya. Berkata kepada hatinya. Sama nggak dengan perempuan itu? Dia berkata kepada hatinya. Terlepas apapun yang dirasakannya. Terlepas perasaan apa yang sedang merundung hatinya. Logikanya berkata, nggak ada alasan aku untuk bersyukur. Nggak ada alasan untuk aku bersuka cita. Tetapi yang Daud katakan, aku paksa jiwaku untuk memberkati Tuhan. Jadi saudara dan saya ini berkuasa. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefit. Jangan lupakan semua kebaikannya. Fokus pada kebaikannya. Fokus pada perlindungan dan pertolongan Tuhan yang sudah pernah Dia kerjakan.
Itu menjadi dasar saudara. Engkau tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini pasti Dia lebih tolong kita. Jangan pindah kapal. Saya ulangi ya, jangan pindah kapal. Setelah engkau mendapatkan pertolongan Tuhan, sudah bertemu dengan kapal atau keselamatan sementara saudara, lalu sudah berkata, aku akan menetap di sini. Dan sudah mulai lepaskan kapal yang utama, yaitu Tuhan itu penyelamat kita. Lalu kemudian ayat yang selanjutnya, bless the Lord, oh my soul, ya, forget not all His benefit. Ayat yang ketiga terus, who forgive all thy iniquities, who heal all thy disease. Jadi kalau kita sudah tahu langkah pertama sebelum kesembuhan terjadi, kita tahu bahwa kita sudah ditebus. Dampaknya apa? Disembuhkanlah semua tubuh kita. Tidak ada satu pun yang sakit. Setiap sel-sel tubuh kita sempurna. Then thy health shall spring forth speedily. Amin. Amin. Kalau saat ini ada sakit darah tinggi, kolesterol, asam urat, tidak tahu apa penyakitnya, perkatakan, aku sembuh sempurna, bebas dari obat. Raise your standard. Claim semua janji Tuhan. Amin. Claim semua janji Tuhan. Thine health shall spring forth speedily. Saya perkatakan, as Jesus is, so am I in this world. Mata Tuhan sempurna, demikian pula mataku sempurna. Perkatakan. Ketika melek, matanya melihat masih belum jelas, saya perkatakan, thine health shall spring forth speedily. Dipercepat oleh Tuhan. Amin, saudara. Ayo perkatakan pada keadaan kita. Ya toh, who heal all thy disease. Who redeem thy life from destruction. Yang menebus hidupmu dari kehancuran, dari ketololan kita. Betul tidak? Ya. Terus dikatakan, who crown thee with loving kindness and tender mercy. Yang memakotai engkau dengan segala kebaikannya dan kemurahannya. Lalu kalau Tuhan sudah makotai, Tuhan itu artinya apa? Berkenan kepada saudara. Kenapa engkau dimakotai? Orang yang dimakotai, saya renungkan ini saudara. Orang yang dimakotai itu adalah orang yang sudah melakukan sesuatu. Karena dianggap sebagai champion, dianggap sebagai pemenang. Kenapa dianggap sebagai pemenang? Karena kita di dalam Kristus. We are seated with Christ. Dan Tuhan berkata apa? Sit until I make your enemy become your footstool. Duduk bersama dengan aku sampai kujadikan semua musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Amin, saudara. Semua ada seasonnya dalam hidup kita. Sit until itu sampai dengan. Artinya ada masa penantian. Amin. Jadi kalau kita dalam kondisi seperti ini, Tuhan sedang melatih kita untuk memperkatakan firman dan berkata kepada hati kita sendiri. Amin. Dikatakan, with loving kindness and tender mercy. Terus, dikatakan, who satisfy thy mouth with good things. Ya, memuaskan mulutmu dengan hal-hal baik. Termasuk makan makanan enak. Betul enggak? Ya, tapi nggak sakit. Dikatakan apa? So that the youth is renewed like the eagle. Ini hidup yang mantap ini. Muakan bebas tapi awet muda. Wah, cocok ini kan? Betul nggak? Bebas makannya awet muda. Loh, Tuhan memberkati kita seperti itu loh. Amin, saudara. Ya, maka saudara gembira dah. Ayo lu langsung ya. Ya, saudara-saudara, Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan mencintai setiap kita. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan dan berkatalah di dalam hatimu tentang firman yang kau renungkan. Berhenti takut dan khawatir. Iblis lawanmu mencari seseorang yang bisa ditelannya.
Orang ditelan kalau tanpa gigi tidak mungkin mati. Yunus di dalam perut ikan 3 hari nggak mati. Oke? Saudara dalam kegelapan, saudara nggak mati. Selama kau nggak berkata negatif. Tapi ngapain kau biarkan dirimu terus berkata-kata? Diam. Seribu bahasa. Perkatakan. Two-edged sword, distomos. Ide baru muncul. Hikmat baru muncul. Kemenangan menjadi bagian kita. Amin. Dan firman Tuhan itu kuat dan aktif. Two-edged sword, berkuasa. Dan firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan pernah pulang kembali dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam segala yang kuperintahkan kepadanya. Waktu saya khawatir, waktu saya takut, saya perkatakan firman itu. Nah, tidak salah, Yesaya 55 ayat 11. Kalau nggak salah. Lalu ketika saya bilang, benar tak Tuhan? Apa yang aku katakan, aku sepakat dengan kau akan terjadi. Saya perkatakan lagi, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Kan twice. Tuhan ngomong, saya ngomong. Tidak akan pernah pulang kembali dengan sia-sia. Ia akan melakukan yang ku kehendaki. Dan berhasil dalam segala yang kuperintahkan kepadanya. Saya bertanya kepada diri saya sendiri. Apa yang Tuhan kehendaki? Yang Tuhan kehendaki itu berkata, aku datang untuk memberikan kau hidup yang berkelimpahan. Dan memiliki dalam segala hal. Segala kelimpahan. Perkatakan. Itu gaya hidup kita. Orang-orang yang telah dimahkotai oleh kebenaran dan kasih karunia. Bukan terus kita merenungkan masalah. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan menghendaki kami mengalami kemenangan. Tuhan menginginkan kami mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Firman Tuhan itu aktif memberikan kami kekuatan. Firman Tuhan itu aktif memberikan kami ide di dalam bisnis kami, di dalam pekerjaan kami, hal yang terkait dalam aktivitas keseharian kami. Sehingga kau menjadi blessing bagi banyak orang. Tuhan Yesus, terima kasih buat cintamu. Kasih karuniamu lebih dari cukup untuk membuat kami mampu menghadapi setiap tantangan persoalan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya tidak ada satupun orang di tempat ini yang terus dalam kondisi yang semula. Tahun ini tahun pemulihan. Tahun ini tahun pelepasan. Tahun mujizat. Setiap hutang apapun lunas di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap impian kami menjadi kenyataan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi atas kehidupan kami. Pemulihan ekonomi kami terjadi. Keluarga kami dipulihkan dengan sempurna. Tuhan, kami sepakat dengan Engkau. Engkau yang mengatakannya. Dan Engkau yang mengerjakannya bagi kami. Tugas kami percaya dan melangkah dengan iman. Terus memperkatakan firman-Mu. Dengan makan firman-Mu dan memperkatakannya, kami mengambil aktif bagian berjalan bersama dengan Engkau. Dan hasilnya, kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan. Ia akan melakukan apa yang Ku kehendaki. Dan berhasil dalam segala yang Kuperintahkan kepadanya. Terjadi dalam kehidupan kami kelepasan dan mujizat. My covenant I will not break. Perjanjianku tidak akan pernah kubatalkan. Nor alter the things come out of my lips. Tidak akan pernah kuubah perkataan yang keluar dari mulutku. Demikianlah firman Tuhan. Kami pegang teguh firman-Mu. Percaya ada pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat wahyu firman-Mu pada hari ini. Amin, amin, amin.